Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara menginstal Windows 11 dari drive USB. Buku ahli Onis. Alat yang Anda butuhkan tentu saja USB drive. Tentu saja Anda mungkin telah membuatnya sebelumnya, atau Anda mungkin telah membelinya dari Microsoft. Namun dalam video ini saya juga akan menunjukkan proses pembuatan bootable USB drive dengan Windows 11. Jadi jika Anda sudah punya drive, Anda bisa langsung lanjut ke bagian video berikutnya. Namun sebelum itu, Anda juga perlu tahu bahwa jika Anda membuat USB drive karena Anda belum memilikinya, Anda mungkin memerlukan perangkat lain yang menjalankan Windows, seperti laptop atau PC, karena Anda akan membutuhkan perangkat tersebut untuk membuat drive bootable. Namun jika buku ahli akses Anda sudah menjalankan Windows yang bisa Anda akses, Anda bisa membukanya dan menggunakannya sekarang, tentu saja Anda bisa. Tentu saja Anda bisa menggunakannya untuk itu. Namun kemungkinan besar Anda belum memiliki sistem di dalamnya saat ini, jadi Anda akan membutuhkan perangkat lain. Juga ada kemungkinan kecil bahwa Anda mungkin memerlukan kabel Ethernet yang harus Anda colokkan di sini. Tapi kita akan membahas itu nanti. Jadi jika Anda belum tahu apa yang akan terjadi selama proses instalasi, saya sangat menyarankan untuk menonton videonya terlebih dahulu, lalu mencoba melakukannya sendiri agar Anda tahu apa yang akan dihadapi. Jadi saya akan menaruh laptop lain ini di sini terlebih dahulu, memastikan posisinya sudah tepat dan siap digunakan. Setelah itu, saya akan segera mencari file ISO Windows yang diperlukan untuk proses instalasi atau konfigurasi selanjutnya. Dan di sini kita perlu membuka file ISO Windows 11 yang telah diunduh di browser web kita dan melihat serta memeriksa isinya di sini. Lalu klik unduh Windows 11 dari situs web microsoft.com. Pastikan itu situs resmi, bukan situs pihak ketiga manapun, lalu pergi ke bagian unduh disk image Windows 11 ISO untuk perangkat Exynon 4 dan pilih unduh. Saya akan memilih Windows 11, lalu klik unduh sekarang. Sekarang pilih bahasa produk. Saya akan memilih bahasa Inggris internasional dan klik konfirmasi. Kemudian Anda dapat mengeklik unduh 64-bit. Saya sudah mengunduhnya, jadi saya tidak akan melakukannya. Lalu kunjungi situs web Rufus IE. Saya harap Anda dapat melihatnya sekarang. Rufus IE dan di sini. Cukup gulir ke bawah ke bagian unduhan dan mungkin file pertama akan berfungsi. Ada kemungkinan tertinggi untuk berhasil. Jika tidak, maka coba pasang yang kedua. Jadi cukup klik saja dan unduhan akan langsung dimulai. Saya sudah memilikinya, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda. Anda bisa langsung pergi ke File Explorer, buka folder unduhan, dan temukan filenya. Saya sudah memilikinya, bahkan saya sudah membukanya. Setelah Anda mengkliknya, program akan langsung terbuka. Tampilannya akan seperti itu. Dan pertama-tama, Anda perlu mencolokkan drive-nya jika belum terpasang, colokkan USB drive ke laptop tersebut, dan pilih di sini. Jika Anda memiliki beberapa drive dan tidak yakin yang mana, saya sarankan untuk mencabut USB drive lain yang mungkin terpasang di laptop Anda, agar Anda secara tidak sengaja menghapus semua data Anda. Karena Anda perlu tahu bahwa proses ini akan menghapus semua data yang saat ini ada di drive Anda. Ngomong-ngomong, sebaiknya drive yang digunakan minimal berkapasitas 8 GB, tapi saya sangat menyarankan untuk menggunakan yang 16 GB. Lalu cari tombol Select dan temukan file ISO Windows 11. Saya menyimpannya di folder Downloads. Setelah itu kita cukup klik Start setelah gambar disknya dipindai. Anda bisa menghapus persyaratan akun Microsoft Online jika Anda tidak ingin login dengan akun tersebut karena itu sifatnya wajib. Tapi jika Anda merasa kurang nyaman melakukan semuanya sendiri di sini, saya sarankan untuk tidak mencentangnya dan klik OK. Jadi Anda bisa mengulangi semua langkah yang saya lakukan dan semuanya akan terlihat serupa. Sekarang prosesnya sedang berjalan dan saya akan menyingkirkan laptop itu jika di sini sudah tertulis ready dengan latar belakang hijau, lalu kita bisa mencabut drive-nya.
Tapi sementara itu kita perlu melakukan hal lain. Jadi saya akan perbaiki laptop S itu pastikan sudah dimatikan jika sebelumnya menyala, lalu nyalakan dengan tombol power dan mulai. Setelah Anda menyalakannya, mulailah menekan dan menahan tombol F2 di keyboard Anda. Tombol ini terletak di baris paling atas pada keyboard Anda. Dan jika Anda sudah masuk ke BIOS Utility, itu bagus, Anda bisa langsung masuk ke Advanced Mode. Ngomong-ngomong, saya sarankan untuk mencolokkan charger. Sebenarnya bukan hanya disarankan, tapi Anda memang harus melakukannya karena jika tidak, Anda bisa merusak sesuatu di sistem Anda. Sekarang saya lupa apakah saya sudah bilang bahwa Anda perlu masuk ke Advanced Mode. Sekarang Anda bisa masuk ke Advanced di sini dan gulir ke bawah, seharusnya saya bisa melihatnya di sini. Oke, jadi sekarang saya tahu di mana menemukannya. Di Advanced masuk ke System Agent. Sekarang masuk ke Storage Interface dan pastikan SOP Operation diatur ke AHCI. Lalu klik OK, dan sekarang tekan F di keyboard Anda untuk menyimpan dan keluar, klik OK, dan setelah itu segera mulai tekan tombol Escape berulang kali setelah Anda klik OK. Tapi sebenarnya, maaf, sebelumnya kita seharusnya mencolokkan USB drive-nya dulu, jadi sekarang kemungkinan besar itu tidak akan muncul. Ya, pantas saja. Oke, jadi sebenarnya drive saya yang baru saja saya siapkan ini sudah siap untuk digunakan. Jadi saya akan mencolokkannya terlebih dahulu ke laptop saya, yaitu USB bootable drive-nya. Lalu saya akan segera klik tombol Escape. Atau sebenarnya saya akan masuk ke Setup, terserah, lalu klik F8. Namun jika Anda melakukan seperti yang telah saya katakan sebelumnya, seperti setelah keluar dari setup, Anda cukup menekan tombol Escape beberapa kali, terserah. Kalau masuk ke menu boot, tidak apa-apa. Jika tidak, lanjutkan ke pengaturan lagi seperti yang kita lakukan sebelumnya. Lalu klik F8 pada keyboard Anda. Dan jika masih belum muncul, maka klik Escape, Escape, Enter, lalu mulai tekan tombol Escape beberapa kali. Dan akhirnya kita seharusnya bisa masuk ke menu boot dengan drive yang terdaftar. Ya, sudah terdaftar. Jadi kita bisa memilih partisi satu dari USB drive kita. Atau saya punya itu terdaftar sebagai SD, tapi kemungkinan besar Anda akan melihatnya terdaftar sebagai USB drive. Cukup klik pada partisi 1 seperti yang mungkin Anda temukan sekarang ini. Seharusnya tampilannya kurang lebih akan terlihat seperti ini, ya. Jika memang begitu, saya rasa touchpad-nya tidak berfungsi. Ya, memang tidak berfungsi. Jadi saya akan memberikan instruksi tentang cara mengoperasikan dengan keyboard. Anda juga bisa mencolokkan mouse eksternal seperti yang saya lakukan di sini. Tapi saya akan memberikan instruksi menggunakan keyboard agar tidak perlu banyak alat. Anda bisa menekan Tab untuk berpindah ke item yang berbeda dan Shift Tab untuk kembali ke item sebelumnya, serta menggunakan panah untuk mengubah opsi di dalam suatu item. Jadi saya akan pergi ke format waktu dan mata uang. Anda bisa lihat saya bisa mengubahnya di sini. Tapi misalnya untuk bahasa saya hanya punya satu, jadi saya biarkan saja. Lalu saya akan menuju ke berikutnya dan tekan spasi. Anda bisa mengubah tata letak keyboard dan tekan Enter. Lalu tekan Tab untuk menuju ke saya setuju. Semuanya akan dihapus, tekan spasi dan Enter. Kemudian cukup tekan Tab sampai Anda berada di Accept dan tekan spasi. Dan sekarang seharusnya sudah menemukan drive yang ada di laptop kita. Sebenarnya, ya, akhirnya sudah ditemukan. Karena sebelumnya saya mencoba melakukannya, tapi saya belum menonaktifkan write di BIOS, jadi ini adalah langkah yang sangat penting. Jika Anda tidak melakukannya,
makanya Anda tidak akan melihat hard drive Anda. Dan Anda bisa melihat hard drive saya terdaftar sebagai disk 0 dan sangat mungkin juga seperti itu di kasus Anda. Lalu Anda bisa menggunakan tombol panah untuk memilih partisi yang berbeda. Jika Anda tidak sedang memilih salah satu dari mereka, misalnya Anda berada di sini atau di sini, di mana saja, maka Anda bisa menggunakan tab untuk mulai memilih salah satu dari daftar ini. Kemudian gunakan tombol panah. Dan sekarang pilih partisi 1 lalu tekan Alt dan D di keyboard Anda untuk menghapus partisi tersebut. Jika ini tidak berhasil karena Anda menggunakan pengaturan bahasa yang berbeda, maka Anda bisa melihat di sini ada opsi hapus partisi. Jadi huruf yang digarisbawahi itu harus dipasangkan dengan tombol Alt di keyboard Anda. Saya tidak tahu apakah ini berfungsi dengan Alt kanan. Ini selalu berfungsi dengan Alt kiri di keyboard, jadi saya menggunakan itu. Sekarang arahkan ke partisi 1 yang sebelumnya adalah partisi 2, tapi namanya sudah berubah. Klik Alt D atau apapun seperti huruf apapun yang digarisbawahi pada partisi hapus di sini. Sekarang klik LD lagi pada partisi 1. Maka ruang yang tidak teralokasi akan menyatu dengan sendirinya. Kemudian pada partisi 1, klik lagi kombinasi tombol Alt D, kemudian pada partisi 1, klik lagi kombinasi tombol Alt D. Sekarang seharusnya hanya ada ruang kosong yang tersedia pada disk 0. Pastikan dengan panah yang Anda tunjuk ke sana dan klik Enter. Sekarang klik pada tab sampai Anda pergi ke Install. Klik spasi. Dan sekarang akan mulai menginstal. Saya akan menghubungi Anda kembali setelah selesai dipasang, tetapi tentu saja saya akan merekam seluruh prosesnya, sehingga Anda dapat menontonnya dalam bentuk time-lapse. Dan sekarang sistemnya baru saja dipasang. Saya akan membahas pengaturannya dengan Anda karena masih ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan setelah menginstalnya karena touchpad masih tidak berfungsi, jadi saya akan tinggalkan wilayah negara itu saja. Namun Anda juga dapat menunjuk yang pertama di atas lalu menggunakan panah untuk bergerak, tapi saya akan tinggalkan yang itu, lalu klik Enter. Lalu saya juga akan meninggalkan tata letak masukan keyboard dan mengklik Enter. Jika Anda ingin menambahkan tata letak, Anda dapat melakukannya di sini, tetapi lebih mudah untuk melewatinya saja. Dan sekarang mari kita lihat. Saya yakin kita tidak memiliki driver Wi-Fi, sangat disayangkan. Jadi hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mencolokkan kabel Ethernet yang sesuai. Jadi itulah yang akan saya lakukan jika saya bisa menemukannya dengan mudah. Oke, jadi saya sudah punya kabelnya. Saya akan mencolokkannya ke port Ethernet. Anda juga bisa memasukkan kartu SIM untuk terhubung ke jaringan seluler. Karena laptop ini memiliki slot kartu SIM di bagian belakangnya, Anda cukup menutup penutupnya dan Anda akan menemukan kartu SIM-nya. Saya akan menekan tombol tab untuk ke berikutnya dan tekan spasi. Sekarang ia akan memeriksa pembaruan yang tersedia dan tentu saja jika ia menemukannya, ia akan mulai menginstalnya secara otomatis dan Anda tidak perlu khawatir untuk mengklik apapun. Sebenarnya Anda tidak seharusnya mengklik apapun. Biarkan laptop Anda tetap terpasang dan menyala dan jangan sentuh keyboard. Itasak hendak menginstal semua driver untuk Anda dan secara otomatis melanjutkan ke langkah berikutnya. Jangan pula mencabut internet. Dan sekarang pembaruan telah terinstall. Anda dapat mengganti nama perangkat jika Anda mau, tetapi saya akan mengklik tab untuk melewatinya sekarang agar prosesnya lebih cepat karena mengganti nama perangkat juga memerlukan restart, jadi saya tidak ingin melakukannya sekarang. Sekarang klik. Saya akan mengklik atur untuk penggunaan pribadi. Namun jika Anda akan masuk dengan email organisasi, klik tab pertama untuk mengatur penggunaan pribadi. Mari kita lihat apakah touchpad berfungsi sekarang.
belum. Baiklah, klik pada tab untuk mengarahkan pada set untuk penggunaan pribadi dan kemudian tekan arus untuk turun. Jadi sekarang Anda dapat memilih salah satu di antaranya yang kemungkinan besar untuk penggunaan pribadi. Jadi Anda dapat mengeklik spasi lalu mengeklik enter. Tetapi jika Anda masuk dengan akun Microsoft organisasi, Anda perlu memilih opsi lain ini. Sekarang kita akan mulai memeriksa pembaruan Windows lagi, dan pembaruan ini akan memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Sebenarnya, sekarang ini saya akan segera mengklik tab yang tersedia. Sejujurnya, saya benar-benar tidak tahu mengapa tidak ditemukan pembaruan apapun yang seharusnya ada di sana. Aneh sekali, saya menduganya akan menemukan mereka. Oke, jadi saya akan klik tab untuk masuk dan klik spasi. Sekarang masuk ke akun Microsoft saya. Jika Anda tidak memilikinya, Anda juga dapat membuatnya di sini dengan mengeklik tab. Untuk membuat satu klik pada tab shift, kemudian secara bersamaan klik enter, dan selanjutnya masukkan kata sandi pribadi Anda yang telah terdaftar dengan benar. Sekarang Anda dapat mengatur pengenalan wajah. Cukup aneh touchpad-nya tidak berfungsi, tapi pengenalan wajahnya justru berfungsi. Jadi sepertinya saya akan mengaturnya. Kenapa tidak? Saya akan klik tab sampai saya mengarah ke sana. Lalu kamera akan menyala dan saya harus melihat ke arahnya. Dan sekarang klik berikutnya, lalu tab untuk membuat pin dan tentu saja tekan spasi. Kemudian masukkan pin yang ingin Anda buat untuk akun Anda. Anda juga dapat menyertakan huruf dan simbol dengan menekan tab dan spasi, tapi saya akan menyertakannya. Lalu saya akan menuju ke OK dan tekan spasi. Saya harap perangkat ini menemukan pembaruan karena saya sebenarnya tidak ingin melakukannya nanti dengan beberapa alat tambahan, tapi saya rasa tidak akan. Sekarang Anda bisa meninjau hal-hal ini tentu saja. Jadi Anda bisa langsung tekan spasi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan daftar, lalu pergi ke terima dan tekan spasi. Sekarang, jika ada pembaruan dari perangkat Anda sebelumnya, Anda bisa klik lanjutkan atau seperti yang akan saya lakukan, saya akan pergi ke opsi lainnya, lalu tekan spasi. Saya tidak tahu kenapa tidak bisa masuk ke opsi lainnya. Oke, di opsi lainnya ternyata saya harus menekan enter. Saya tidak mengerti kenapa, tapi saya akan menekan tab untuk mengatur sebagai PC baru, dan tekan spasi, lalu tekan Shift Tab untuk benar-benar mengatur sebagai PC baru. Sekarang sistem akan menyiapkan beberapa hal, meminta saya membeli beberapa barang, dan menghubungkan ponsel saya. Saya akan menolak semuanya. Saya akan melewati mekanisme itu karena tidak ada gunanya selain menanyakan apa yang Anda lakukan di laptop Anda. Itu sebenarnya tidak menyesuaikan pengalaman Anda, jadi saya akan melewatinya. Tentu aja Anda bisa menghubungkan ponsel ke laptop di sini, tapi Anda juga bisa melakukannya nanti saat touchpad akhirnya berfungsi. Jadi saya akan melewati semuanya, tapi tentu saja silakan lakukan sesuai keinginan Anda. Saya juga akan menolak Microsoft 365. Pastiin Anda juga menolaknya saat Anda menginginkannya, karena harganya $100. Saya juga akan menolak yang $2 per bulan, lalu oke, mari kita tolak lagi, lalu lanjut ke berikutnya di sini untuk menggunakan Microsoft 365 secara gratis, jadi gunakan hanya fitur gratisnya. Saya benar-benar tidak suka hal-hal seperti ini muncul saat saya tidak menginginkannya. Dan sekarang semuanya sudah siap, tapi seperti yang diduga, touchpad tidak berfungsi. Tetap saja bahkan jika saya menekan tombol touchpad di keyboard, tidak terjadi apa-apa. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah menekan tombol Windows di keyboard, lalu ketik settings dan tekan enter.
Sekarang sebenarnya sedang menginstal driver, jadi layarnya mungkin akan berkedip. Ini sedang menginstal berbagai driver, tapi mari kita masuk lagi ke pengaturan karena sepertinya tadi saya tidak bisa masuk ke sana. Dan sekarang kamu harus mengarahkan ke menu Home dengan tombol Tab, lalu tekan panah bawah untuk menuju ke Windows Update dan tekan tombol spasi. Sekarang pergi ke Download and Install All. Ya, saya tidak tahu kenapa tadi saya tidak. Oke, sudah mulai. Ada cukup banyak pembaruan. Semuanya akan dilakukan dan nanti saya akan kembali lagi setelah semuanya selesai diperbarui. Oke. Sepertinya ada sedikit masalah yang sedang terjadi dengan keseluruhan proses ini. Tapi saya rasa ini sebenarnya sedang dalam proses mengunduh data atau berkas yang diperlukan. Saya akan kembali lagi setelah semua proses pengunduhan ini selesai sepenuhnya. Omong-omong, layar monitor Anda mungkin akan berkedip beberapa kali selama proses ini berlangsung. Jadi jangan khawatir jika itu terjadi. Dan jangan khawatir soal itu karena itu normal saat driver grafis sedang diinstal. Ngomong. Jika kamu mau dan bisa, kamu bisa menekan tombol Tab sampai kamu mengarahkan ke salah satu item di daftar pembaruan yang tersedia. Lalu kamu bisa menggunakan tombol panah ke hal-hal yang memerlukan percobaan ulang, dan jika ada yang membutuhkan itu, kamu bisa arahkan ke sana. Kemudian tekan Tab dan tekan spasi, maka itu akan mencoba ulang. Tapi kemungkinan besar itu tidak akan terpasang. Tapi ternyata sudah, jadi saya akan langsung install saja. Tapi kalau tidak berhasil, bagaimana? Jika percobaan ulang yang Anda lakukan tidak berhasil sama sekali, maka Anda hanya perlu menunggu dengan sabar sampai komputer secara otomatis meminta Anda untuk merestart sistemnya. Setelah itu, Anda perlu mencoba ulang proses tersebut dengan teliti, jadi Anda bisa melihat bahwa beberapa di antaranya memang tidak bisa dicoba ulang kembali. Sebenarnya, saya terlalu sering menekan tombol Tab secara berulang-ulang dan itu menjadi kebiasaan. Oke, sekarang saya akan melihat bahwa hanya pembaruan sistem yang sedang diinstal pada saat ini. Jadi beberapa pembaruan sudah terpasang, beberapa lainnya masih dalam proses instalasi sekarang. Tapi menurut saya, hanya yang itu saja yang sebenarnya belum penting untuk sekarang, tapi penting untuk nanti. Tapi itu bukan yang paling penting saat ini. Jadi yang bisa saya lakukan adalah menekan Tab, lalu Shift Tab untuk kembali ke opsi Restart Now, dan saya akan menekan spasi. Lalu saya akan merestart laptopnya. Proses restart ini akan memakan waktu sedikit lebih lama dari biasanya karena harus menerapkan pembaruan dan mungkin itu akan membantu agar semuanya berjalan. Ngomong-ngomong, touchpad-nya sudah berfungsi, jadi saya rasa saya bisa mengakhiri video ini di sini karena semua yang ingin saya sampaikan sudah saya bahas, dan itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.